Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Bertemu lagi bersama saya Jerry selaku host ya. Ini acara apa ya? Oke, ini acara apa? Saya spill dari sekarang. Oke, ke Kota Batam. Ke Kota Batam nonton Ghost Rider. Cakep. Welcome to segmen Bin Trader. Jadi teman-teman ya, kalau misalnya sebelumnya ada segmen namanya Binvestor di mana saya menginterview atau melakukan talk show bersama para investor ya. Kali ini saya melakukan interview ya bersama para trader-trader atau para konsultan-konsultan yang begitu handal di Kontak Perkasa Future Surabaya ini ya. Dan kali ini di sebelah saya ya sudah ada orang yang tampan, ganteng ya, dan juga cerdas sekali ya, dan juga bangga sekali saya berada bersama dia ya. Amin. Langsung saja Gary Sugial Mukti Ramadan. Yes, selamat pagi bro. Pagi gimana bro. nih? Pagi bro. Selamat pagi ya. Sehat Ger? Sehat. Sehat. Jadi Gary ini kan Gary SR ya. Kenapa Gary SR? SR-nya ini support resistant ya. Anjay. Trader abis emang hidupnya. Memang dari lahir sudah ditakdirkan untuk trading ya kan. Dilahirkan langsung lihat candle ya. Bayi biasa diazanin, kalau misalnya Anda lahir langsung dibacakan suggest trading. Siap. Oke, Ger, ini kita langsung aja ya. Iya. Langsung aja. Oh iya, saya perkenalkan dulu. Gary ini teman-teman, ini adalah WPB, Wakil Pialang Berjangka ya Ger ya. Betul. Di mana Gary ini sudah tersertifikasi secara hukum ya, dan juga tersertifikasi juga secara skillnya. Artinya Gary ini juga sudah ada sempat sekolah trading juga ya Ger ya. Sempat Sekolah ikut trading. klub trading sih. Wis. Kita kan sekolah bareng waktu itu. Oh iya. Betul. Iya. Ketemu kecil ya waktu itu ya. Iya. Jadi sekolah trading ya, dan puji Tuhan sama-sama lulus. Ya. Ujiannya susah banget itu guys. Susah banget. Susah banget. Mahal banget dan susah banget ya. Emang bangke juga nih sekolah trading ya. Oke, Ger, ini langsung aja Ger. Oke. Gua meng-highlight ya. Ini beberapa teman-teman di sini bilang ini inflasi Amerika Serikat turun, ya kan? Inflasi Amerika Serikat turun, terus emasnya naik, ya kan? Kira-kira apa sih korelasinya? Dan kenapa emas selalu dibilang naik menjelang Imlek? Boleh dijelaskan? Oke. Kalau dari segi fundamental ya, fundamental itu kan berita ya, berita ekonomi di dunia. Karena emang trading ini kan dilihatnya dari dari ekonomi di luar, karena emang ini kan jual beli. Tapi tergantung produk sih ya, tergantung produk. Cuman yang dibicarakan di sini kan kita bahasnya apa? Kita bahasnya soal produk gold ya, loko gold atau emas ya. Ya, emas yang dimana emas ini adalah safe haven ya. Safe haven atau lindung nilai, dia anti inflasi, yang dimana demandnya pun tinggi karena semua orang tahu emas. Betul. Orang kampung pun tahu emas kan? Betul. Ya, orang Madura tuh tahu emas. Tahu. Iya. Mereka kan suka pakai tuh di sini, di sini. Ya bener kan, keren. Iya, kan? betul. Ya, keren. seperti itu ya kan. Nah, jadi ya emas ini sangat dipuja-pujakan ya. Tapi lebih dipuja Tuhan. Tetap kita harus ingat dengan Tuhan agama kita. Kenapa jadi religi nih? Ini trading Gary. Kenapa jadi religi banget sekarang? Oke. Lanjut pembahasan ya. Fundamental pun mendukung emas ini naik di momen Imlek ini. Ya kan, terlebih lagi emang permintaan yang sangat banyak. Ya, salah satunya adalah China. Oke, yang Cina. bening-bening itu loh ya. Iya, yang suka ada di Surabaya ya, banget itu. uratnya kelihatan dari luar ya, terus bening-bening kayak Bening, gitu. betul. Mulus lah ya, Jer. Oke. Apa namanya? Cina ini permintaannya sangat banyak ya di dunia ini, termasuk ketika menjelang si Imlek ini, karena importir emas terbesar di dunia ini di perdagangan terkuat kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Oh, jadi itu Cina itu importir terbesar di importir emas ya, importir terbesar di dunia. Di dunia. Emas. Bukan orang Madura berarti. Setelah Amerika Serikat. Bukan. Oh. Madura besi. Tapi kan Madura kan banyak emas-emasnya di sini. Ya, tapi populasinya lebih banyak China. Oh, tetap lebih Cina yang sebagai pembeli emas terbesar di dunia. Dan tadi perdagangan
kedua terbesar di dunia. Betul. Ya, Amerika Serikat. Karena kemarin pun berita melihat bahwa gue lihat kan gue update gitu kan orangnya. Oh, gitu jelas. Jadi Cina itu dia baru borong emas. Kurang lebih itu 32 ton kalau tidak salah. 32 ton emas diborong. Ya, makanya ya kan demand-nya tinggi dan emas pun bakal naik. Oh, logik benar. Tapi naiknya bukan ketika Imlek ya. Iya. Sebelum Imlek. Berarti saat-saat ini, hari-hari ini guys. Ya, 2 bulan atau 3 bulan sebelum Imlek. Biasanya mereka sudah beli di harga yang murah untuk mereka entah investasi atau biar ya beli murah kan untuk bagi-bagi ketika Imlek. Biasanya seperti itu. Ya kan? Nah, itu sih. Oh, berarti emang menjelang Imlek ini memang no wonder ya emas itu naik karena memang Cina sebagai importir terbesar emas di dunia ya. Dan juga perdagangan terbesar kedua setelah Amerika Serikat ya. Amerika Serikat. Jadi memang ketika permintaan naik ya kan, maka harga pun ikut naik. Ya kan? Oh iya, pantesan lah emas naik ya. Betul. Oke, itu secara fundamental ya. Ya, terus ada lagi sih. Kemarin kan di AS itu tingkat inflasinya semakin membaik. Semakin membaik, yang dimana dari 7,1% kalau tidak salah ya, dan sekarang sudah turun menjadi 6,5%. 6,5%. Ya kan, dari si tingkat inflasinya. Jadi kebijakan suku bunganya semakin dilonggarkan dan emasnya bisa naik lebih up lagi. Oh iya. Karena memang kan abis perang Rusia Ukraina kan inflasi Amerika kan tinggi banget ya. Betul. Makanya suku bunganya naik juga kan. Ya, sekarang makin dilonggarkan karena inflasinya turun. Oh, make sense. Gary emang nggak salah saya pilih narasumber pertama ya. Mantap. Oke. Ger, tapi kan ini trading ini nggak bicara soal fundamental aja, ya kan? Karena fundamental nggak setiap hari ada, ya kan? Tapi yang setiap hari pasti ada adalah teknikal. Betul. Nah, boleh dong di-sharing dong atau di-spill. Apa indikator-indikator apa sih yang paling sering lu pakai untuk menganalisa teknikal? Biasanya kalau para trader ya, itu mereka punya beberapa indikator yang mereka jargonkan sesuai metodenya masing-masing. Mungkin teman-teman atau trader di luar sana pun mungkin punya jargonnya masing-masing. Cuman ini adalah jargon yang biasa gua pakai. Ya kan, di trading ini, yang dimana metodenya emang udah sesuai lah dengan apa yang gua riset lah kasarnya seperti itu, dan gua pahamnya dengan metode ini seperti itu. Nah, kalau dari segi teknikal ya gua paling liatin dulu ya. Iya, boleh liatin. Paling screen recorder ya. Iya, nggak usah disebutin screen recordernya. Oke, wait. Coba. Bro. Nah, Ini bro. Close up. Ya. Ini menjelimet bener. Oke. Nah, di sini gua pakai yang namanya RSI. RSI itu kepanjangannya apa? Relative Strength Index, ya kan, RSI. Terus gua juga pakai 3 MA itu moving average. Gua sih sebenarnya MA-nya moving average-nya 2, ada yang 100. 100 ya? Ya. Sorry salah. Ada yang 50 dan ada yang 200. 50 ini untuk menentukan stop loss yang terdekat, ya kan, atau pengambilan posisi yang pas, ya kan, dan 200 ini untuk menentukan tren. Ya kan, berarti 50 panjang. Untuk ini ya, stop loss-nya ya? Betul, 200 ya untuk kan? tren panjangnya. Betul. Yang 50 untuk stop loss atau pengambilan posisi awal, atau kalau 200 ini untuk tren panjangnya. Nah, Bollinger Band juga gua untuk pengambilan posisi di awalnya juga. Entry point-nya berarti ya? Entry point-nya, buy atau sell, seperti itu. Pakainya Bollinger Band, tapi yang gue pakai yang MA tengahnya, yaitu MA20. MA20 ya? Seperti itu. Jelimet ini guys, asli. Terus RSI tambah Awesome Oscillator. Apa itu Awesome Oscillator? Awesome Oscillator ini yang kayak yang gini ini ya? Yang bawah ini dia fungsinya ya kan untuk
untuk gua tahu gitu loh tren sekarang itu dia mau up atau turun sama seperti yang lainnya. Cuma di sini gua mau menemukan yang namanya divergent. Ya kan, ketika divergent itu kan bisa pullback atau pullback tuh ya naik ataupun dia drop. Benar. Seperti itu. Dan pastinya ya gua juga lihat dari candlenya juga, pola candlenya entah lower low atau higher high atau bullish engulfing atau bearish engulfingnya. Ketika gua mau ambil posisi buy dan sell. Jadi kurang lebih 4 sampai 5 indikator lah yang menurut gua kalau mereka cocok match semuanya, gua beraction. Baru confirm ya? Baru confirm. Gua baru buy atau sell kan? Betul, gua baru kasih sinyal lah ke investor atau misalkan ke teman-teman atau ya mungkin ya trading gitu untuk ambil option buy ataupun sell tersebut. Nah, di sini kita lihat ya kan chart weekly ini menunjukkan bahwa weekly ini kan impact-nya untuk minggu depan atau 2 minggu ke depan. Yang dimana weekly-nya di sini terlihat bahwa dia mau trend bullish atau naik. Ya kan di sini terlihat dari MA20-nya pun di sini ada di 1716 ya kan menunjukkan up ya kan untuk kita hajar buy. Ya kan dari MA20-nya sendiri. Terus dari karena dia menyentuh bar-nya atau candle-nya. Ya kan seperti itu. Terus kita lihat juga di bawah kita ke sebelah dulu. Di sini ada namanya lower low. Ya kan dia di sini ada apa namanya drop, base, drop lagi, base drop lagi, drop lagi, base drop lagi, udah membentuk 1 2 3 4 kurang lebih ya kan, yang dimana ketika 4 itu ya rasanya ya kan harga itu kan nggak turun terus. Iya betul. Naik pun nggak naik terus, pasti dia akan ada melawan karena kan demand supply pun ada di situ ya kan. Nah terus di sini ya ketika dia membentuk garis ini yang gua udah tandain nih pakai trend line ya kan, nembus ke bawah membentuk lower low. Di sini kebalikannya si awesome oscillator-nya itu dia menunjukkan tren bullish berbalik ke atas ya, berbalik ke atas ya kan. Ini yang namanya disebut dengan divergent ya kan, yang si candlenya ke bawah, si oscillatornya malah ke atas ya kan, tarik berarti ya ke atas sama ya kan, seperti itu menunjukkan mau up seperti itu. Dan MA-nya pun MA200-nya pun di bawah harga running. Berarti kan kalau di bawah harga running MA200-nya berarti trennya naik. Iya benar. Seperti itu. Dan di sini gua udah ngambil dari supply atau resist di bulan kemarin, di harga kemarin ya kan, nembusnya itu kurang lebih harga tren kemarin kan 2066 ya. Iya, 2066. Ya kan dia bisa nyentuh ke situ, tapi untuk tren awalnya, checkpoint awalnya itu dia nembus 1959. Berarti dia target yang target awalnya 19 karena di situ ada demand area di tanggal berapa nih? 2022 April. Ya, itu ketika habis dari 2070 itu yang turun ya. Turun. Di sini demand area kan supply and demand-nya di sini. Iya, lumayan lama tuh di situ tuh. Ya, di sini lumayan lama. Ya, pasti harga ngejar lagi ke area demand dulu. Area situ lagi. Ya, ketika area demand dia naik lagi ke atas seperti itu. Kalau time frame kecil 15 di sejam 30 ya naik dan turun. Iya, kalau 15 sama 30 naik dan turun tetap bisa ke demand dulu, turun dulu, terus naik lagi. Tapi kalau kurang lebih sih ya prediksi nggak 100% benar semua ya, bisa fail juga, tapi di sini ya dasarnya sudah jelas bahwa si market ini ya bakal naik ya dari beberapa indikator yang gua ini 5 indikator bahkan ya seperti itu menunjukkan trennya bakal bullish terlebih dahulu. Yang paling gua yakinin sih ininya sih, divergentnya ya seperti itu. Dan ya itunya pola candlenya udah kebentuk lah, benar naik. Seperti itu kurang lebih. Kalau gua juga cukup yakin juga ya, karena memang dari Maret sampai November kan emang harga drop terus ya. Harga drop terus ya kan, tapi di bulan November tadi yang lu bilang ya kan, harga itu kan nggak turun terus menerus, nggak naik terus menerus ya kan. Dari Maret sampai November itu memang trennya turun ya kan. Ibaratnya lower high lower low ya kan, lower high lower low. Iya benar salah gua ya. Habis itu tapi di November udah mulai higher high higher low jadinya. Seperti itu ya, low high ya, yang penting get high.
Penting get high pemirsa ya. Iya. Oke. Dan katanya kecenderungan emas itu biasanya ke atas katanya ya, kecenderungannya. Bener nggak sih? Ke atas sih. Iya sih, karena kurang lebih orang butuh sama emas. Iya. Nggak salah juga. Dia anti inflasi kan. Iya Jadi benar. lebih balance sih, lebih kuat naik sih sebenarnya, karena kita buktiin ya, survei membuktikan tiap tahun ke tahun harga tetap naik. Iya betul sih. Di gold itu betul. mau emas fisik, mau emas online, mau emas perhiasan, emas Madura, emas Nganjuk, emas Jombang. Kenapa Madura? Semua sama aja, ya. Seperti itu. Tapi memang kalau misalnya ada sebuah case tertentu mungkin ya, kayak misalnya contoh kan Rusia Ukraina itu rusak bener tuh ya semua ekonomi. Yeah. Memang mau nggak mau sih harga turun dulu, tapi kan ya basicnya karena emas emang basicnya naik ya. At the end ya kan seperti sekarang lagi kondisinya naik ya. Betul. Para investor lagi memburu sih pastinya. Sangat dari awal tahun kan udah kita yang dikejar, bukan kita yang kejar sekarang. Betul. Dan satu lagi Ger, gue pengen nanya, ini bener nggak kalau misalnya banyak yang suka bilang ini para pemain saham biasanya itu mengalihkan saham mereka, artinya ditarik dulu investasi sahamnya, terus dialokasikannya ke kita karena mereka tahu IHSG itu bakal drop, ya kan? Dan emas yang bakal naik paling nggak dari Januari sampai Maret, even April. Bener nggak itu? Seharusnya bener sih kalau mereka lihat market ya. Seharusnya mereka men-savekan aset mereka atau duit mereka ke hal yang emang mau naik dulu. Oke. Itu kan logika bisnis kan seperti itu. Kalau lihat peluangnya dengan baik ya kan. Kecuali mereka keliru ya kan. Karena mungkin mereka tidak fleksibel untuk mengambil produk-produk yang mana yang naik, mana yang turun. Ya sudah gitu loh, seperti itu. Jadi ya harusnya kalau benar paham ya. Orang-orang ngerti ya harusnya sih begitu. Iya, dan awal Januari itu harga emas itu dibuka di 1826. Sekarang itu udah almost 1.900 ya. Betul. Berarti udah naiknya ya 80 poin lah kasarannya ya. 80 poin. Ya, kira-kira nih proyeksinya nih Ger, dari teknikal lu nih. Proyeksinya harga emas bakal tembus kemana menurut lu? Nembusnya sih pertama yang gua yakini ya sesuai agama gua, sesuai kenapa jadi religi lagi? Teknikal. Iya. Teknikal. Ya, kan? SR, support resisten tadi baru support and resisten tadi. Resistennya menunjukkan itu area awalnya itu 1959. Oh, 1959 ya. 1959. Dia up 1959. Ini dikit lagi. 1959, 1897, 1959. Dikit lagi lah kalau untuk di chart bisa lah ya, satu bulan ini bisa lah tembus ya. Entah minggu depan, entah akhir bulan ya kan, tapi biasanya nembus sih 1959 dulu 59 sih. ya. Demand area di situ dulu ya. Kalau dia up lagi ya kan, nembus lagi ya dia bisa nembus ke 2066 yang balik ke harga awal yang 2022 ya. Itu sama Ukraina tuh. Rusia. Rusia. Ukraina. Iya. Sorry, Piala Dunia ke bawah. Berarti target terdekatnya 59 ya, 1959 sorry. Dan target tertingginya ya, resisten tertingginya lah di 2066 ya. Atau 2070 lah kita tembak ya. Ya, resisten rendahnya itu 19 berapa? 85. Mana? 1959. 1959. Dan saat ini guys, harga emas masih di 1897 atau 95. Ya. So, artinya kalian masih punya chance ya, punya peluang untuk ambil buy dari sekarang gitu loh. Jadi bener ya, join dari sekarang ya kan, ambil buy ya kan, pasti dapat profitnya guys. Buy, goodbye dengan profit ya, seperti itu. Oke. Thank you so much Gary ya. Thank you so much Bung bro. Gary, siap bro. Thank you so much ilmunya sudah mengajari kita 5 indikator langsung guys. Ini luar biasa, saya aja cuma 3 indikator biasanya ya. Thank you. Kalau mau invest Tikrek seperti boleh gua ini nggak masukin nama IG lu nggak di sini? Oh boleh, nanti ada di sini ya. Di bawah sini. Di bawah sini IG gua. Iya. IG gitu ini sama IG KPF Surabaya nanti akan kita masukkan juga. Betul. Bro. Thank you so much ya. Selamat pagi, happy trading. Happy Sunday. Have a nice day maksud gua. Have a nice day ya, dan happy trading. Goodbye.